مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Yang sama-sama kita hormati Saiful Majlis Ketua DKM Masjid Nurul Huda Akhina Fillah Al-Mukarram Bagi Haji Abdul Rasid. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, memudahkan semua urusannya di dalam berdakwah di jalan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Nurul Huda, para penasihat dan jamaah tentunya. Hadir bersama kita guru kita Al-Habib Agil bin Ahmad Segar. Sama kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, kesehatan badannya, dan Allah mudahkan semua urusannya di dalam berdakwah bersama guru kita di jalan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di pagi yang cerah dan penuh rahmat di sini, mari kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dua benteng besar yang ada di Cipayung, kita punya Nurul Fajri pimpinan Habib Abdul Rahman Segar, dan kita punya Pondok Pesantren Al-Hamid. Ini benteng besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kecamatan Cipayung. Mudah-mudahan Allah jaga hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, belum kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita ataupun uraian yang berkaitan dengan kitab hadis Riyadhus Shalihin. Mari sama-sama kita buka majlis ini dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Semoga dengan berkah, karamah dan mukjizat suratul Fatihah, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari hari ini, insya Allah di samping menambah wawasan keilmuan kita, juga akan meningkatkan kecintaan kita dan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin rahimahullah, selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh DKM Masjid Nurul Huda. Pada beliau Bapak Kiai Haji Abdul Rasid, kami silakan. Sallu wa bismillah sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Nurul mukarramin. Wabil khusus guru kita Habib Al-Habib Agil bin Ahmad As-Segar, Ustaz Abu Sukarni, Ustaz Sumarni, para penasihat dan sahabat seluruh, Bang Ramadhani, Al-Mudabbah Bang Madid, Masya Allah, salah satu yang hadir di majlis sahabat seluruh, berkumpul di Masjid Nurul Huda dalam rangka suatu kegiatan yang sangat mulia, yaitu taklim majelis sahabat subuh. Semoga langkah-langkah kita dari rumah sampai di sini dan selama kita berada di sini merupakan ladang amal yang berpahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Majelis Ta'lim Musyawarah Subuh yang mestinya Pak Wakil ada acara di PKB. Jadi dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Sekretaris Majelis Ta'lim Musyawarah Subuh pada beliau Ustaz Agus Sukarni. Kami silakan. Yang kita hormati bersama guru kita, beliau Al-Habib bin Al-Mahmud Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Asgaf LCMA, guru kita Habib Agil bin Ahmad Asgaf, guru kita Ustaz Syukran, guru kita Ustaz Firman Ali Moti, guru kita Bapak Haji Rusmin Nur MPD, serta para asatidz yang banyak sekali hadir pada kesempatan pagi hari ini. Untuk pemasukan saldo kas sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 di Masjid Jami Al-Muttaqin, saldo sebesar 11.173.625 rupiah. Kemudian yang kedua, donasi rutin mingguan dari Bapak Dr. Andes Haji Sufyan Abdul Rahman sebesar 3.700.000 rupiah. Donasi mingguan dari Bapak Haji Jairan Esa, penasehat kita, sebesar 500.000 rupiah. Yang keempat, donasi dari Bapak Yedi Novi Susandra atau Bapak Ibu Hajah Dwi Hartanti sebesar 1 juta rupiah. Dan kotak amal di Masjid Al-Muttaqin Sabtu kemarin berjumlah 1.140.000 rupiah. Pemasukan minggu kemarin sebesar 6.340.000 rupiah. Total pemasukan minggu ini 17.513.625 rupiah. Selanjutnya untuk pengeluaran biaya operasional petugas di Masjid Jami Al-Muttaqin kemarin sebesar 1.700.000 rupiah. Bantuan konsumsi untuk DKM Masjid Al-Muttaqin sebesar 2 juta rupiah. Cetak foto bersama 2 buah 150.000 rupiah. Pengeluaran 3.850.000 rupiah. Jadi saldo akhir kas daripada Majelis Ta'lim Musyawarah Subuh sebesar 13.663.625 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan seluruh donatur kita yang membantu untuk kelancaran Majelis Ta'lim Musyawarah Subuh ini diganti dengan balasan yang berlipat ganda dengan rezeki yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini untuk jadwal bulan Juni. Ya, untuk jadwal bulan Juni untuk Sabtu besok. Ya, hari ini di Masjid Nurul Huda. Untuk Sabtu besok tanggal 13 Juni 2026 bertempat di Masjid Al-Hakim. Kalau dulu ada SPG 7 pas lingkungan, ya, itu Masjid Al-Hakim Lubang Buaya SPG 7. Terus ya tanggal 20 bulan Juni bertempat di Masjid Baitul Muslimin. Dia lebih dikenal dengan Masjid Bunder. Tahu Masjid Bunder? Sebelum Al-Hamid kalau ada pertigaan Alfa itu belok kanan, sebelah kirinya turun ke bawah Masjid Bunder kayak payung. Ya, atu-atunya Masjid Bunder di payung aja. Ya cuma itu doang, nggak bakal jasa. Terus tanggal 27 Juni nanti bertempat di Masjid Al-Falah Bambu Apus. Ya, alhamdulillah untuk jadwal bulan Juni ini sudah lengkap. Dan kemarin saya soal ke beliau, guru kita, beliau insya Allah siap. Ya, insya Allah siap. Dan guru kita insya Allah nih baru pulang dari Mekah. Ya, baru pulang melaksanakan ibadah haji. Dan ini taklim pertama. Ya, taklim pertama sepulangnya beliau kemarin 2 hari yang lalu baru pulang dari tanah suci. Mudah-mudahan nanti kita minta doanya kepada beliau sekalian, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kita semua bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitul Makkah Mukarramah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibuatkan pintu maaf. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama duduk memakmurkan rumah-rumah Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan apa yang telah kita istiqomahkan di setiap Sabtu. Kita berpindah dari satu rumah Allah ke rumah Allah lainnya untuk bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad atau syariat Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Riyadhus Shalihin dan juga masih di mukaddimah tentang proses penciptaan manusia, yang sudah kita bacakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, yang tentunya sebelum kita berhaji kita sudah bahas di sini, tapi baru mukaddimah yang diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap kalian itu diciptakan oleh Allah melalui proses 40 hari pertama setetes mani, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging dan dibentuk, lalu ditiupkan roh. Itu sudah kita bacakan di pertemuan terakhir kita sebelum bulan yang lalu kalau nggak salah. Lalu ini adalah proses manusia setelah Nabi Adam kita. Tapi pada awalnya manusia itu sudah kita sebutkan diciptakan dari tanah. Ini sudah kita bahas pembahasan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran dan hadis. Disebutkan bahwa manusia pertama kali diciptakan oleh Allah dari tanah. Dan sudah kita sebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan di surga terbuat dari tanah. Dan tanahnya itu maksudnya tanah apa? Bukan dari tanah Cilangkap atau Setu atau Cipayung, tapi dari intisari tanah yang ada di atas muka bumi, sehingga warnanya pun berbeda-beda seperti warna tanah yang ada di atas muka bumi. Ada yang putih, ada yang hitam. Jadi nggak perlu nanya lagi orang itu turunan siapa, sama zaman Nabi Adam, semuanya sama. Dan sifat-sifatnya pun sudah kita sebutkan. Seperti sifat tanah, ada yang keras, ada yang lunak, ada yang lembek, ada yang begitu juga sifat manusia, karakter bawaannya itu model. Tapi semuanya bisa dibentuk dengan diturunkan Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Awalnya orang keras karakternya, tapi dengan adanya Quran, hadis, syariat dibentuklah. Tapi semua punya karakter yang berbeda-beda. Tapi seperti yang diceletukan kemarin, nggak ada tanah sengketa ya. Kalau tanah sengketa biasanya ribut terus orang, ini nggak ada. Nah, ini alhamdulillah, ini sudah kita bahas sumber-sumber tanahnya ini pada pertemuan yang lalu. Nah,
Sifat tanah dalam hadis itu kita sebutkan yang terakhir, bahwa tanah itu ada yang warnanya merah, putih, aswad, hitam, wabaina dzalik, dan antara hitam dan putih, ada yang muda, sedih, jelek, baik, itu sifat tanah. Ada yang buruk, sama karakter juga ada yang, tapi semua ini nanti dirubah dengan Quran dan hadis, dengan syariat. Ini yang sudah kita bahas. Kemudian kita membahas lagi, masih mukadimah dari hadis ini, belum saya bahas hadis ini, baru mukadimahnya, yaitu tentang kakek moyang kita, yaitu tentang Nabi Adam. Kalau kemarin kan secara umum tentang manusia, sekarang kita bahas tentang Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kakek moyang kita. Kalau kemarin kita sifatnya umum tentang manusia, sekarang tentang secara khusus, secara spesifik, yaitu tentang Nabi Adam alaihissalam. Adam itu artinya warna kayak orang Indonesia nih, kulit sawo apa ini? Enggak, sawo matang. Adam itu namanya, Adam itu sawo matang apa? Sawo matang, kayak coklat, tapi bagus. Ini modelnya Adam teman, modelnya warna. Jadi Adam itu warna. Ada nama-nama yang nggak punya arti, ada yang punya arti, ada juga yang artinya warna. Nggak selalu arti baik. No, juga sulit untuk diterjemahkan. Ibrahim, Yusuf, ada nama yang, tapi kita disuruh memberi nama seperti nama mereka karena melihat sifat baik dari orang itu. Maka kita boleh tafakulan, katanya tafakulan itu ngambil nama biar seperti dia. Jadi orang kasih nama itu ada karena sifatnya yang bagus. Orang seperti Nabi Adam dikasih nama Adam biar gayanya, perbuatannya kayak Nabi Adam. Kasih nama Yusuf, kasih nama Ibrahim. Ada yang artinya mungkin tidak punya arti yang bagus, biasa saja, tapi karakter perbuatannya bagus. Kita boleh kasih nama mereka. Atau dia punya arti bagus. Misalkan siapa? Abdullah, itu kan khairul asma, kata Rasul, sebaik-baik nama ada, yaitu yang namanya Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman, Abdul Aziz. Kita kasih nama itu namanya artinya bagus, walaupun mungkin sejarahnya nggak ada cerita orang yang hebat, tapi namanya artinya bagus, itu boleh. Jadi salah satunya Adam. Ini salah satu nama kakek moyang kita, artinya kulit yang berwarna. Kalau sama itu nyebutnya pasti warna coklat. Coklat nggak masuk juga ke warna coklat. Dia seumatan aja kalau saya jadi warna. Udah, pokoknya ini bagus ya. Nah, ini Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah untuk hidup di muka bumi. Walaupun diciptakannya di surga, tinggal di surga, tapi Allah ciptakan memang untuk di bumi. Allah SWT berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ini sungguh aku, Allah SWT, ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan dia, Nabi Adam ini nanti sebagai khalifah di atas muka bumi. Dari sini berarti Nabi Adam sudah pasti di bumi. Jadi jangan nyalain Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam nih kita coba Nabi Adam gak makan buah, kita semua enak di mana? Di surga. Nyalain Nabi Adam. Coba Nabi Adam gak melanggar, kita enak di surga, gak capek. Ini gara-gara dia makan buah, akhirnya kita katanya dosa itu gak berimbas kepada keturunan. Enggak. Ini jangan nyalain Nabi Adam. Nabi Adam gak salah. Kenapa? Karena memang sejak mau diciptakan Allah sudah bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat sempat protes kan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, dan seterusnya. Malaikat bilang, kenapa kau mesti ciptakan manusia di atas muka bumi ya Allah? Mereka itu nanti merusak, mereka menumpahkan darah, padahal kami sering bertanya
bertasbih, bertahmid. Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Nah, ini tentunya menunjukkan Nabi Adam itu memang diciptakan untuk tinggal di atas muka bumi. Ini pernah kejadian Nabi Musa menghujat Nabi Adam. Menghujatnya mungkin kalau bahasa kita protes ya. Katanya dia, ini hadis Bukhari, Muslim, berkata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, haja Musa Adam. Nabi Musa pernah berdebat Nabi Adam. Jadi dia menghujat, nyalain. Kalau bahasa kita, Nabi Adam disalahin sama Nabi Musa. Nabi Musa cucu keturunan tapi agak bandel ya. Emang suka debat dia, suka ngomong cocok. Makanya dia diutus ke Nabi ke Bani Israel. Kaumnya kaum apa? Israel, protes mulu. Oh, itu luar biasa, Nabi Musa ini protes. Sering protes. Makanya suka disebut apa? Kalimullah. Nah, memang dia suka banyak. Nabi Muhammad aja waktu Isra Mi'raj nggak ada yang nanya-nanya kecuali Nabi Musa tuh. Pas di langit ke-5, apa yang mau dapat wahai Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketemu Nabi Adam, Nabi sampai Nabi Ibrahim ketemu di langit ke-7. Naik Sidratul Muntaha, turun ketemu Nabi Ibrahim biasa aja. Nggak ada yang nanya ketemu Nabi Musa, apa yang kau dapat? 50 waktu salat. Is'al rabbak, dapat takhfif, mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, karena umatmu nggak bakal mampu. Minta keringanan. Minta balik dikurangin 5. Turun, dapat berapa? 45, nggak kuat, minta lagi. Benar mandir itu siapa? Nabi Musa yang ngomong. Nah, tapi alhamdulillah sih manfaat banyak ngomongnya, kalau nggak 50 waktu. Ini berkat Nabi Musa. Gara-gara Nabi Musa protes, ngusulin, Nabi Muhammad tadi nggak mau. Pas sampai 5 aja, Nabi Musa bilang minta keringanan kepada Tuhan, kepada umatmu nggak cukup. Nabi Muhammad, ini astahi, saya malu sama Allah. Bayangin dari 50 dipotong 5 sampai 4 sampai jadi 5, jadi berapa balik? 9 balik. Oh, malu saya, minta aja kan nggak? Saya malu sama Allah. Tuh. Nah, Nabi Musa tuh yang apa? Protes. Oh, Nabi Musa mah berani dia, tapi manfaat juga gara-gara protes dia. Nah, nggak apa-apa yang banyak ngomong tapi manfaat, jangan banyak protes atau nggak manfaat. Protes dulu tapi nggak apa? Wah, ini begitu tapi nggak pernah datang. Oh, jangan ya, untuk naik protes pengajian tapi nggak pernah datang pengajian. Nah, ini Nabi Musa jadi manfaat protesnya. Bahkan mungkin pernah dengar cerita dia minta, dan dia kan memang malaikat itu kalah kedudukannya dengan para nabi. Para nabi itu lebih tinggi dari para malaikat. Dia pernah debat atau ngomong sama si iblis. Iblis ini ditegur, kenapa? Dulu kamu sujud sama Nabi Adam, coba kamu sujud, engkau gak bakal terusir dari rahmatnya Allah. Kan wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa kamu gak sujud sama Nabi Adam? Coba kamu sujud, sama. Sudah, sekarang aja minta ampun kepada Allah. Langsung, saya mau minta ampun. Oh, iblis mau minta ampun gara-gara dia baik Nabi Musa. Siap, saya minta ampun sama Allah. Kalau mau bilang kok jadi wasilah deh, jadi comblang apa-apa, minta deh, saya siap jadi penengah. Saya minta maaf, saya minta ampun sama Allah. Nabi Musa ngomong dong, ya Allah, ini iblis mau minta maaf. Iblis mau apa? Minta maaf, minta ampun kepada atas kesalahannya, biar dia diampuni. Allah bilang baik, aku ampuni, tapi syaratnya sujud sama Nabi Adam. Kan dulu salahnya gara-gara apa? Gak sujud sama Nabi, sekarang sujud. Dulu waktu Nabi Adam masih ada sujud, sekarang gak ada, di kuburan sujud. Tapi sujud bukan sujud ibadah, sujud apa? Minta maaf. Ya, gak setiap sujud itu ibadah. Buktinya malaikat disuruh sujud sama Nabi Adam. Kalau setiap sujud itu ibadah, masa Allah nyuruh musyrik? Kan enggak. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud penghormatan, sujud minta maaf. Makanya jangan langsung menghukumin orang yang sujud aja langsung kau musyrik kafir. Jangan dulu orang sujud macam-macam.
Ada orang nggak sujud tapi niatnya nyembah, itu musyrik. Ada yang sujud niatnya bukan nyembah. Nah, tidak setiap yang sujud itu ibadah. Sama, ada orang muterin tiang, tawaf, nggak boleh tawaf kecuali Ka'bah. Nggak setiap muter itu tawaf. Nggak setiap yang muter itu apa? Ada orang muter yang mampu muter, jadi itu bukannya apa? Jadi kita menghukumi orang itu musyrik nggak musyrik, kafir nggak kafir, bukan dari perbuatan, tapi dari i'tiqad. Karena kafir tidak kafir itu berkaitan dengan akidah. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan, bukan dengan perbuatan. Perbuatan itu nanti larinya ke fiqih. I'tiqad itu larinya ke akidah. Kadang-kadang kita menghukumi perbuatan dengan akidah, ini yang jadi bahaya. Nah, saya masang menyan, musyrik. Tunggu dulu, keyakinan apa saya pakai menyan ini? Supaya wangi, itu lagi bukan musyrik lagi. Biar datang nyembahnya, biar kita datang saya sembah, ini lain lagi itu. Jadi perbuatan tidak boleh dihukumi dengan keyakinan. Keyakinan harus ditanya, Pak, Anda sujud di depan tiang ngapain? Tanya, oh iya saya yakin di tiang bisa menghasilkan hajat-hajat saya, musyrik baru. Jadi urusan akidah nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka jangan mudah mengkafirkan orang. Intinya Allah bilang kalau memang engkau mau tobat, bilangin sama iblis, suruh sujud sama Nabi Adam. Akhirnya dikasih tahu dong sama Nabi Musa, iblis, Allah mau ampuni kamu. Bagaimana caranya? Sujud sama Nabi Adam. Sebelum kamu melanggar ini kamu sujud. Iblis, dia bilang, ya Musa, hidupnya aja saya kagak mau sujud, apalagi matinya, ogah. Ini Nabi Musa yang dapat apa? Luar biasa. Bahkan ini dilihat, Nabi Musa juga protes Nabi Adam. Antalladzi akhrajtan nasa minal jannah. Adam, kamu yang menyebabkan orang keluar dari surga. Coba kamu nggak melanggar apa? 20 kok nggak makan. Kita nggak di dunia puyeng, kita ada kerja, ada yang puyeng, ada yang jadi coba kita, oh kita udah di surga sekarang enak, surga darun nikmah dan tempat yang penuh nikmatan. Sementara gara-gara perbuatan kita berada di daril bus, di dunia yang penuh ujian, nggak ada yang nggak ada yang nikmat sempurna, semuanya nggak sempurna. Apa nikmat sempurna di dunia? Nggak ada yang sempurna gara-gara perbuatanmu. Dia bilang begitu. Antalladzi akhrajtan nasa, kamu yang telah mengeluarkan manusia minal jannah dari surga, bidan bika, dengan dosamu. Oh, itu bukan orang ajar, dia emang begitu sifatnya. Nabi Adam juga maklum. Nah, ini cucu nih aja, nih cucu suka protes ini. Nah ini kalau nggak dibawain ini hadis, jangan-jangan berpikiran bapak iya ya, coba Nabi Adam nggak makan surga. Enggak. Memang Allah sudah ciptakan Nabi Adam untuk apa? Di dunia. Jangan nyalain Nabi Adam. Lihat, Nabi Adam bilang, qala Adam. Nabi Adam berkata, ya Musa, Musa, antal ladzi istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi. Kamu Nabi Musa kan yang sudah dipilih oleh Allah untuk membawa kerasulan, kenabian, dan kok menjadi kalam, tukang ngomong, juru bicaranya Allah. Kalau dia bilang, nah kata dia, ya saya Nabi Musa yang diutus oleh Allah sebagai juru bicaranya Allah yang ahli di dalam apa? Berdialog. Atalumuni, apakah engkau mencela aku? Ini lama ya lumu itu mencela. Atalumuni, apakah kamu mencela aku? Ala amrin, atas perkara kata bahullahu alayya qabla an yakhluqani, yang telah ditetapkan untuk saya sebelum saya diciptakan. Itu saya makan buah dan turun ke bumi bukan karena saya, emang Allah udah tentuin saya bakal ada di bumi. Jadi kalau mau nyalin jangan nyalin saya, nyalin takdir. Begitu Nabi Musa. Nabi Musa dengar hujah, alasan atau dalil daripada Nabi Adam, maka Nabi Musa nggak jawab. Maka Rasulullah bilang, qala Rasulullah fahajja Adam Musa. Nabi Adam telah membantai atau telah menghentikan debatan Nabi Musa.
hujatan Nabi Musa dapat dikalahkan oleh Nabi Adam. Nah, kamu kan sebelum jadi nabi, kamu sudah dipilih oleh Allah. Sebelum kamu jadi nabi, sudah ditentukan oleh Allah sebagai seorang rasul. Saya sebelum diciptakan udah ditentukin bakal masuk ada di dunia. Itu cuma wasilah aja begitu, pasti juga ke bumi. Jadi yang kau salahkan apa yang telah ditentukan Allah. Ini menunjukkan bahwa memang Nabi Adam diciptakan untuk di dunia, bukan untuk di surga. Nah, ini tentunya merupakan sejarah dari kakek moyang kita. Nah, tentunya hikmah yang sangat banyak. Dengan begitu, dengan ditunjukkan ke surga baru ke bumi, maka kita tahu surga itu ada. Coba langsung di bumi surga ada apa enggak? Dan Al-Quran Nabi Adam udah masuk ke surga dan ada surga itu. Makanya antum ibadah jangan ragu-ragu apa iya kita ke surga. Surga ada. Orang kakek moyang kita pertama itu diciptakan apa? Di dalam surga. Dan juga menunjukkan bahwa asli kampung halaman kita itu di surga. Jadi kita bakal pulang kampung semua bakal mudik. Dan jangan salah mudik, jangan ke kampung orang. Kalau ke kampung orang setan nanti itu iblis. Neraka. Neraka bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah surga. Semoga kita semua kembali ke kampung halaman kita dan gak nyasar. Gak usah pakai mampir-mampir. Pakai mampir-mampir dulu, aduh kacau, mampir ke neraka dulu baru ke surga. Jangan. Insya Allah kita semua masuk ke surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Nikmatin nih semua yang ada di dalam surga, makan semua yang ada. Gak ada yang haram, namanya surga gak ada yang haram. Makanya di dunia banyak yang haram, tapi tetap yang halal lebih banyak daripada yang haram. Jadi jangan mikir jangan yang halal sah, yang haram aja susah. Itu dari mana itu perkataan? Yang benar halal itu banyak, yang haram sedikit. Kan sudah dijelasin dari hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas, dan seterusnya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat, tapi yang halal jauh lebih banyak, yang haram sedikit. Contoh dari buah. Buah apa yang haram? Kesemok ada kan? Kagak. Semuanya semua halal. Sayur semua halal. Paling yang haram ganja, yang haram ganja paling apa? Memabukkan, tapi bisa dihitung susah sedikit. Tapi kata pisang tetangga haram. Iya itu malingnya itu bukan pisangnya haram, cara ngambilnya. Tapi semuanya halal, semua halal. Binatang atau dari hewan apa yang haram sedikit. Kambing boleh, semua boleh. Rata-rata mungkin kalau bahasa biologi omnivora ya. Yang makan karnivora daging. Yang karnivora nggak boleh. Rata-rata karnivora nggak boleh makan daging, nggak boleh. Tapi kalau makan daun, bahkan makan laron masih boleh. Makan makanan kecil-kecil, burung makan, makanannya buah. Kecuali elang, makannya bisa daging, nah itu nggak boleh. Tapi yang lain 99% halal semuanya. Macan bukan makan daging dia, dan bertaring nggak boleh. Tapi mau nyari macan mau ngapain? Kambing banyak kan susah nyari macan. Susah nyari. Gampang banget. Sate kambing. Ini ada orang yang memang gara-gara ada hawa nafsu dan syaitan. Udah daging sate kambing banyak, nyari sate monyet. Itu kan bertaring, dia bertaring haram. Sedikit hitungannya yang haram. 90% halal. Makanya jangan bilang nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal itu nggak boleh itu pakai desain itu. Harusnya apa? Yang halal banyak mau ngapain nyari yang haram? Itu yang harus kita pegang. Jadi jangan punya prinsip itu prinsip zaman dulu. Itu kita buang itu prinsip. Enggak, yang halal banyak mau ngapain nyari yang haram susah.
Makanan laut halal semuanya, halal, hatta kapal selam kalau mau makan boleh, nggak ada haramnya. Yang haram cuma satu, berbeda ulama, anjing laut. Dalam madzhab Syafi'iyah karena ada kata anjing laut itu, selebihnya halal. Lumba-lumba, paus, cumi, gurita, apa yang dimakan boleh. Apa yang nggak ada? Nggak tahu buntet, tapi bukan karena haram, mabuk kali mana, sapu-sapu itu banyak kan. Tapi selebihnya halal semuanya. Selaut segitu banyaknya halal. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi memang pada dasarnya yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Tapi karena memang syaitan dan hawa nafsu nih, kadang-kadang yang diharami yang bikin penasaran. Itu orang Solo, orang sini kagak, gak usah mikirin yang haram, yang halal aja banyak. Tapi yang haram itu kadang-kadang dimasukin sama syaitan. Kayaknya enakan yang apa? Apa? Makanya ada istilah rumput tetangga itu tuh. Padahal di rumah lebih subhanallah, ada orang berselingkuh, istri jauh lebih cakep, istri selingkuhnya membantu. Kan aneh gitu memang. Iya begitu. Subhanallah, memang ini syaitan yang masuk. Yang buruk, yang bahaya kelihatannya lebih indah, lebih enak, padahal itu yang berbahaya. Alhamdulillah Allah ciptakan yang halal lebih. Nabi Adam bilang, kata Allah, ya Adam dan istrinya Hawa tinggal di surga, makan semuanya. Terus Allah bilang di sini apa? Wala taqraba, tapi kalian berdua jangan dekat hadi saja satu pohon. Itu di antara surga semua alam, yang satu dilarang, yang satu jadi penasaran tuh. Subhanallah. Nah surga, dunia ini kalau dibandingkan surga, ibarat kita pergi ke tengah lautan di samudra yang tidak ada ujungnya, kanan kiri belakang tidak ada pulau. Lalu Bapak naruh telunjuk ke laut, pas diangkat ada satu tetes yang jatuh, satu tetes itu bagikan dunia. Surga bagikan laut yang tidak bertepi, kan segede itu. Kata Allah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan nikmati semua yang ada di surga, kecuali satu jangan. Yang satu malah kena. Itulah sifat manusia. Justru yang dilarang itu yang kelihatannya ini. Yang haram sedikit, yang halal banyak, yang haram yang jadi apa? Subhanallah. Tapi jangan nyalain Nabi Adam. Kalau saya begini wajar sama Nabi Adam. Ini kadang-kadang kamu nyalain diri, tapi nyalain orang terus. Nabi Adam aja surga seluas itu masih kena yang satu, apalagi saya lah hidup di dunia. Ruang lingkup saya kecil sedikit, bukan Nabi, ya wajar lah kalau apa. Nah ini yang jadi masalah, kadang-kadang kita suka apa? Membandingkan, karena setannya yang goda Nabi Adam beda sama setan kita. Kita mah setan keroncong-keroncong yang godain. Kalau itu wah, fokus ke setan, fokus, nggak ada yang lain kecuali dia yang digoda. Nah kalau kita kan banyak yang digoda, banyak, jadi yang ahlinya beda. Jadi setan punya spesialisasi yang ada. Yang ini mah kelas-kelas TS apa, setan SD juga bisa kena ya. Ini setannya yang mesti sarjana S1 yang godain dia. Kalau ini mah apa? Iblis ini, wah bener digoda lewat Nabi Adam. Cerita sangat panjang. Nabi Adam digoda karena dia masuk lewat apa? Hawa. Iblis ceritanya digodain Hawa. Hawa tertarik ngajak Nabi Adam kena. Jadi kadang-kadang kita digoda lewat bapaknya nggak kena, iblis godain lewat apa? Itu senjatanya iblis itu. Sekarang ada juga yang dakwah begitu. Bapak-bapak diajak ke aliran ini kagak terima, ibunya yang dikejar. Buka pengajar ibu, ibunya ngajak bapaknya, jadi bapaknya. Yang tadinya ahli sunnah jadi pegel sama ahli sunnah. Itu ada yang begitu. Jadi Pak, ini kadang-kadang kita lengah menjaga ahli sunnah dari bapaknya doang. Ibunya dibiarin ngaji ke sono kemari, ajak banyak. Seorang bapak terpengaruh alirannya, akidahnya gara-gara diawali dari apa? Istri.
Karena istri paling gampang untuk lemah, untuk apa? Digoda. Berapa banyak bapaknya baik, terakhirnya ternyata nggak baik gara-gara istrinya. Tadinya jujur jadi nggak jujur gara-gara tuntutan istri. Makanya kata para ulama, istri itu memang lemah, tapi bisa mengalahkan sekelas apa? Napoleon Bonaparte ya. Jenderal bisa menjatuhkan negara, tapi bisa takluk apa? Oh, itu luar biasa. Tapi kalau di sini nih model-model pasukan berani istri. Ada juga. Di luar serong, di rumah aja. Ambil tempat. Di luar itu aja. Tapi begitu memang apa? Subhanallah lemah, tapi bisa mengalahkan. Dan iblis salah satu cara lewat ini. Gampang dia lewatnya kena di sini. Hawa, kalau kita bapak baca sejarah, bukan ke Adam alaihissalam. Dia Adam ke anak alaihissalam. Kenanya kemana? Hawa. Makan duluan Hawa. Tapi nanti bisa dimasukin cerita-cerita Israiliyah. Intinya dia makan. Nabi Adam pun ikut makan, ikutin istrinya. Subhanallah. Tapi cerita Israiliyah karena Nabi Adam Hawa makan duluan, akhirnya berjudulnya di sini. Hawa Nabi Adam belakangan, akhirnya berjudulnya di sini. Tolong karena itu mah cerita Israiliyah. Mana ada urusan buah kurdi gara-gara di situ? Enggak, itu memang udah fitrah ciptaan. Karena ada cerita kita begitu. Enggak, yang benar cuma udah ciptaan ini begitu, bukan gara-gara buah gara-gara anak. Itu orang-orang ada aja ceritanya. Sisipan-sisipan cerita Israiliyah itu kadang-kadang ada di kitab suka ada, tapi itu kata para ulama hadits an Bani Israil wal haraj. Ya ceritakan tapi nggak usah diyakini karena itu kebanyakan nggak jelas ceritanya. Intinya pas makan terbuka baju, terbuka auratnya Nabi Adam, lepas bajunya, Hawa lepas, langsung ngambil daun ditutupin. Daun apa? Daun tin. Itulah buat tin itu kalau baca buat tini wa zaitun. Apa keistimewaan tin? Salah satu daunnya digunakan untuk nutupin aurat Nabi Adam. Itu keistimewaannya. Tapi saya buat tin dari sini, ya itu kan daun jelangkap segini. Daun surga udah gede. Daun surga ini daun yang ada di surga lain sama daun ini pisang. Nggak kayak begini lagi atau jangan dipikir Ustaz. Di surga katanya berbagai macam buah ada, karena nggak doyan buah-buahan. Satu di surga antum jadi doyan. Beda, kata Imam Fakhr Razi, di dunia itu tidak sama dengan apa yang ada di surga kecuali al-isim, kecuali namanya. Isam tetap al-maus. Nanti ada 8 nama buah-buahan di dalam Al-Quran itu semuanya ada di surga. Apel, inap, anggur. Itu semua ada 5, itu ada, tapi hanya nama, tapi bentuk rasa berbeda. Jadi itu turun dari surga. Nah, tentunya cerita panjang bagaimana Nabi Adam proses itu kita tidak bahas itu, kita cerita khusus Nabi Adam. Berapa lama beliau tinggal di surga? Berapa lama kan diciptakan di surga, tinggal di surga, terus turun dari surga. Berapa lama? Lam yarid nasul Qur'aniyun, tidak ada nas dari Quran atau hadis nabawi atau hadis nabawi yang sahih yuhaddidu, yang membatasi, yang menyebutkan bidiqah dengan secara detail mudah bapak Sayyidina Adam. Jadi tidak ada nas dari Quran dan hadis yang menyebutkan secara jelas berapa lama Nabi Adam tinggal di dalam surga. Wa ma'adzalik tadhkuru kutubut turathil islami, tetapi ada beberapa kitab-kitab disebutkan kepada para ulama, kitab-kitab dulu. Wa ba'dul athar, dan juga beberapa pendapat. Athar ini bukan hadis. Kalau hadis itu yang disebut kepada Nabi, kalau athar bisa disebut kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada ulama. Jadi ada beberapa kitab dan beberapa perkataan ulama salaf yang istihadat, yaitu merupakan istihad, pendapat-pendapat wa riwayat mustalifah li ahli ilm, yaitu riwayat pendapat-pendapat yang berbeda-beda dari para ulama. Fi takdiri hadhil muddah,
di berapa lama Nabi Adam tinggal di Mekah. Emang tinggal di mana? Di surga. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annaha kanat sa'a wahidah min nahar. Dia tinggal cuma sesaat di waktu siang. Jadi nggak sampai sehari di surga. Tetapi waqad warada fil athar anil Hasan al-Basri. Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri meninggal 110 Hijriah. Anna hadhihi sa'atan, bahwa jam ini, waktu ini, walaupun setengah hari doang, tu'adil sama dengan 130 tahun di urusan dunia. Jadi tinggal di surga ini cuma setengah hari, tapi hitungan dunianya 130 tahun. Berarti tinggalnya 130 tahun. Lama antum, kakek antum tinggal di apa? Di surga. Masa antum nyasar juga? Insya Allah kita semua tinggal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat Hasan al-Basri. Pendapat pertama, Nabi Adam tinggal di surga selama 130 tahun dunia. Tapi kalau hitungan akhirat cuma setengah. Al-qaulul tsani, ada pendapat kedua, annahu makatha fiha, beliau tinggal, Nabi Adam alaihissalam, di dalam surga 100 tahun atau 60 tahun min ayyamid dunya, atau sekitar 100 sampai 60 tahun tinggal di surga. Seperti di dunia ini hitungannya dunia 100 atau 60 tahun dunia. Jadi ada benar 130, ada benar 100 atau 60 tahun. Ini pendapat dari para ulama. Jadi lumayanlah, cukup lama. Ada yang bilang 40 tahun. Ya, berarti cukup lama untuk. Tapi selama itu tidak ada yang lahir. Artinya Hawa nggak melahirkan di surga. Jadi jangan ngaku anak surga. Nggak ada yang menjadi keturunan anak apa? Semua lahirnya di dunia. Karena di surga nanti ketika kita masuk surga, kita dapat bidadari, kumpul sama istri, nggak punya anak. Nggak ada jadi anak lahir apa? Nanti mikirin bidadari yang spesial lalu akan membuat ada. Udah di surga nggak ada, udah nikmat tetap dapat dan keturunan tidak ada. Jadi di surga tidak ada keturunan. Nah, keluarlah dari surga. Al-qaul tsalits, dhahaba ba'dul ulama'i ila annaha bid'u sa'at faqat. Memang sama seperti pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama ada yang mengatakan bid'u sa'at, hanya bid'ah itu dari 1 sampai 9 itu beda. Menjadi bilangan yang jumlahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu namanya beda. Jadi ya cuman beberapa jam, berarti sekitar apa? Bisa jadi 7 jam, bisa jadi 8 jam, bisa 9 jam, tapi nggak lebih dari 9. Itu bid'ah. Jadi boleh jadi pendapat ketiga nggak lebih dari 9 jam. Berarti nggak sampai saat. Tadi sama dengan pendapat yang pertama, sebagian siang. Nah ini sebagian siang, ay ma yuqarib min waqti salatil asri ila ghurubi syams, yaitu antara dari sholat asar sebelum terbenam matahari. Jadi dari sholat asar sebelum terbenam, berarti itu cuma berapa jam? Asar sampai maghrib. Nah, 3 jaman. Itu mungkin segitu katanya. Ada pendapat yang lain. Binaan ala ba'dil athar allati tushiru ila anna Allah Ta'ala khalaqahu yaumal jumu'ah wa ahbaqahu fi asri dzalikal yaum. Karena ada riwayat Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, terus dikeluarkan di hari itu juga, hari Jumat juga. Nah, memang kan di dalam hadis itu riwayat Aus bin Aus bahwa inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi kubit wa fihi an-nafqah wa fihi as-saqah fa akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah kaifa turat alayka wa qad arinta? Qala inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Rawahu Imam Tirmidzi bi sanadin hasan. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aus bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, sungguh hari yang paling mulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Di situ Allah ciptakan Nabi Adam, di situ Allah meninggalkan Nabi Adam, yaitu hari Jumat. Dan di situ ditiupkan sangkakala pertama, dan yang kedua, lalu di situ kalian disuruh memperbanyak salawat kepada Nabi. Kata Rasul, perbanyaklah salawat kepadaku, sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku
Sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana salawat sampai kepadamu? Bukankah engkau sudah menjadi tulang belulang? Apa kata Rasulullah? Sungguh Allah telah mengharamkan bumi untuk menyentuh jasad para nabi. Dari hadis ini berarti Nabi Adam diciptakan Jumat, cuma keluarnya hari Jumat juga. Jadi nggak sampai apa? Sehari. Ini hampir sama dengan kaul yang pertama. Tapi intinya walaupun setengah hari, tetap hitungannya berapa? Ya segitu, udah ratusan tahun. Tidak, Masya Allah. Insya Allah kita semuanya sebagai anak cucu Nabi Adam tidak diharamkan untuk kembali ke rumah asal kakek moyang kita Nabi Adam di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, udah lewat aja begitu. Kan nggak belum berubah kan aturan jam 7 selesai kan? Berarti besok lagi. Nah, Nabi Adam kita sikat aja. Nabi Adam diciptakan dengan tangannya Allah. Ini jadi masalah yang banyak pembahasan. Allah berfirman, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi atau biyadayya. Ya iblis, kata Allah, hei iblis, ma mana'ak, apa yang mencegahmu an tasjuda untuk kau sujud lima khalaqtu biyadayya, dengan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku. Maksudnya apa? Nabi Adam. Iblis, kenapa kamu nggak sujud sama Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan tangan? Nah ini kalau kita kembali bahwa Nabi Adam berarti Allah berarti apa? Pakai tangan, jangan kayak kita bikin apa? Nah ini perlu dibahas panjang. Ini sebenarnya ini masalah pembahasan tentang sifatnya Allah. Nah nanti di dalam Aqidah Ahlussunnah bab-bab begini ini dia apa? Ditafsirkan, yaitu supaya kita tidak membayangkan Allah sebagai apa? Makhluk. Makanya di sini tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tetap sesuai dengan keagungan Allah. Ini pendapat pertama seperti ini. Tentu tidak sama dengan makhluknya. Jadi jangan dibayangkan ini pendapat yang pertama. Oh berarti Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Terus tangannya Allah nggak sama. Tangannya Allah nggak boleh dibayangkan dan nggak boleh nanya-nanya tentang tangannya Allah. Kalau tangan kita ada 5 jarinya ada begitu, nggak boleh. Dasarnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul. Allah nggak sama. Jadi nggak boleh kalau cerita tentang sifat dinisbatkan kepada Allah. Pendapat pertama tetap kita nisbatkan ada, tetapi nggak boleh disamakan. Tapi pendapat yang kedua, enggak, kata tangan itu bukan bentuk tangan. Maksudnya menunjukkan kemuliaan Nabi Adam. Kenapa? Karena nanti malaikat diciptakan, Allah bilang jadilah. Bidadari, kun, jadilah. Semua pakai proses jadi. Fa idza arada syai'an ayyaqula lahu, pakai kalimat kun. Tapi kalau Nabi Adam beda. Maka ini menunjukkan perbedaan kemuliaan Nabi Adam. Maka dengan kalimat dengan tanganku yang menunjukkan berbeda dengan apa? Makhluk yang lain. Itu diterjemahkan tidak berani menggunakan apa? Tangan. Maksudnya menunjukkan kemuliaan Nabi Adam. Dan penciptaannya berbeda dengan penciptaan Nabi Isa dan manusia pada umumnya. Manusia lewat proses jadi proses dan penemuan. Kalau ini nggak pakai pertemuan laki dan perempuan. Kalau kita lewat proses bapak dan ibu, Nabi Adam. Nabi Isa ada proses, yaitu lewat ibu, nggak ada bapak. Nabi Adam nggak ada bapak dan ibu. Ini yang menunjukkan perbedaan Nabi Adam dengan makhluk lainnya. Maka kalimat biyadi dengan kemuliaan Allah Subhanahu. Tapi nanti ada saudara kita, enggak, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Udah begitu. Tangannya bagaimana? Nggak tahu deh. Makanya aliyadu kadang-kadang al-imanu bil yad wajib. Wal kaifiyah majhul wa su'al anhu bid'ah. Itu punya prinsip mereka begitu. Percaya dengan Allah punya tangan wajib, kata mereka. Bertanya-tanya apa dan bagaimana bentuk tangannya Allah majhul, tidak ada yang tahu. Bertanya-tanya tentang tangan Allah bid'ah. Selesai. Jadi al-iman biyadillah wajib, wal kaifiyah majhul, wa su'al anhu bid'ah. Itu aja konsep mereka, patokannya begitu. Sama seperti Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah di atas. Bagaimana bersemayamnya nggak tahu. Nanya-nanya bid'ah. Memang sih gampang banget tuh kalimat itu. Jadi nggak puyeng-puyeng dia. Tapi kalau ahli sunnah nggak
Kata bersemayam menunjukkan kemuliaan Allah, ketinggian derajat dan kemuliaan Allah. Kalimat tidak ditafsirkan secara maknawi, tapi dia secara harfi, tapi secara maknawi diterjemahkan. Begitu juga Allah menciptakan Nabi Adam dengan kemuliaan. Itu yang kita ambil supaya nggak kebayang ada yang membayangkan apa? Tangan. Jadi hilangkan kalimat. Nanti kalimat ada. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dalam bentuknya. Ini juga lihat, ini kalimat. Berkata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Khalaqallahu azza wa jalla Adam ala surati." Allah telah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya Allah. Tuluhu situna dira'ah, panjangnya 60 kaki. Dan Nabi Adam diciptakan dalam bentuk Allah. Lihat. Yang kedua, idza qatala ahadukum akhah, kalau ada yang berantem, bertengkar, falyajtani bil wajah, jangan memukul muka, jangan memukul wajah, hindari pukulan wajah. Fa innallaha khalaqa Adam ala surati, karena Allah menciptakan mukanya Nabi Adam dalam bentuk Allah. Tuh, lihat ini hadis sahih. Kalau nggak sahih saya nggak baca, ini karena hadis sahih. Nanti jadi apa? Waduh, mukanya Nabi Adam dalam bentuk apa? Allah. Ini bagaimana? Dalam bentuk surah. Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Allah telah menciptakan Nabi Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Ini kan bahasa-bahasa apa? Maksudnya bagaimana? Mukanya Nabi Adam dalam bentuk mukanya Allah. Apa? Allah kayak mukanya Nabi Adam. Nah, ini kalimat menunjukkan sekali lagi bukan langsung diterima berarti Allah itu punya mata, punya hidung seperti Nabi Adam, seperti kita. Ini yang menyebabkan hadis-hadis seperti ini orang mengatakan Allah berbentuk seperti apa? Manusia. Wah, nanti ini namanya mujassam, itu membentuk. Ini akidah kita enggak. Ini menunjukkan sekali lagi kesempurnaan Nabi Adam. Nah, bagaimana proses ini? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan karena ini perlu dibahas. Tapi kalau dibahas sekarang karena waktu sudah habis, cepat-cepat nanti malah ngambang. Akhirnya jadinya kebayang Allah apa? Nabi Adam kayak Allah atau dalam bentuk Allah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah masih ada beberapa pembahasan dan nanti juga kita akan singgung Nabi Muhammad kapan kenabiannya, antara ruh dan jasad Nabi Adam setelah diciptakan. Sebelum ditiupkan ruh, Nabi Muhammad sudah ditentukan sebagai seorang nabi dan rasul. Makanya Nabi bilang, kuntu awwalun nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th. Aku adalah nabi yang pertama dan yang terakhir diutus. Kok bisa ini berkaitan dengan proses penciptaan Nabi Adam? Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tetapkan iman akidah kita dalam iman dan akidah ahli sunnah wal jamaah, dihidupkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dan meninggalkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita yang telah menyampaikan materi pagi hari ini dengan kajian proses penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Bapak dan saudara hadirin serta ibu hadirat, saya ingatkan kembali kita, Allah sembuhkan apabila kita sakit, dan Allah lindungi keluarga kita, Allah lindungi kita dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar melangkahkan kaki kita ke rumah semua dihapus dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang saya sebut ataupun yang tidak saya sebut, mudah-mudahan mereka semuanya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus ketua kita yaitu Bapak Haji Agus Sudana dan juga Haji Sofyan Abdul Rahman dan juga Haji Abdul Rasid yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah menyasfiahum ajiran syari'an warakan bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عصيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد من قلبي أحمد ذاك المراد. Kekasih Allah juga semesta, salawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya.